Kenapa sampai banyak terjadi yang kesalahan seperti itu? Padahal menurut saya meskipun ini tidak terlalu ini, tapi ini kita curiga ya. Setiap kegiatan dilakukan di luar ketentuan undang-undang, kita pasti curiga. Apa yang kita khawatirkan ternyata terjadi akibat Sirekap itu kan. Banyak teman-teman saya juga dari paslon nomor 1 dari koalisi pendukung jadi gila suaranya itu. Dari 20.000 suara tinggal 500. Dari 281.000 suara jadi 0. Bawaslu juga kami minta tanggapan, jangan merilis banyak pelanggaran tapi tidak ada penyelesaian. Jadi melalui forum pleno ini. Nah, ini Pak, penting ini. Izin. Tadi sejak awal kita disodorkan bahwa Sirekap itu hanya alat bantu. Kita bandingkan kemudian pada saat 2019 yang lalu dengan Situng. Ketika Situng juga bermasalah, maka kemudian itu diabaikan. Nah, pertanyaannya kemudian yang belum terjawab tadi, ketika Sirekap itu bermasalah, kemudian dasar KPU melihat ini menjadi masalah apa? Apakah karena ramai viral di media sosial, kemudian buru-buru, kemudian 2 hari itu ditutup, dan kemudian katanya dilakukan sinkronisasi, dan sinkronisasi prosesnya seperti apa, bagaimana, siapa saja yang hadir, apakah angkanya kemudian sudah benar, kan kita juga tidak tahu di sini, gitu. Jadi ya ini harus diluruskan dulu. Ini bukan masalah berapa banyak suara kita menang atau kalah, bukan begitu loh. Tetapi prosesnya juga harus berjalan benar, begitu. KPU ya, saya dari tim paslon nomor 1 ya. Kita ini sudah dari tanggal 7 Februari. Tanggal 12 Februari dan tanggal 18 Februari menyurati pihak KPU ya agar terbuka mengenai audit IT Sirekap. Karena kami mendapatkan informasi langsung dari alumni ITB bahwa aplikasi Sirekap ini masih banyak kelemahan ya. Makanya kita sebagai dari paslon nomor 1 sudah mengingatkan KPU untuk ayo loh kita ngajak partai-partai lain. Kita audit nih, apakah aplikasi tersebut sudah layak ya. Surat kami juga kita sudah tembuskan kepada pihak Bawaslu juga ya, tanggal 7 Februari, tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari. Ya, apa yang kita khawatirkan ternyata terjadi akibat Sirekap itu kan. Banyak teman-teman saya juga dari paslon nomor 1 dari koalisi pendukung jadi gila suaranya itu. Dari 20.000 suara tinggal 500. Dari 281.000 suara jadi 0. Itu akibat aplikasi Sirekap. Seolah-olah aplikasi tersebut bermain-main ya. Saya juga pernah di Kabupaten Pathlawang pakai aplikasi e-vote Pak, pemilihan kepala desa. Itu harusnya, dan aplikasi Sirekap itu benar kata Perindo tadi, harusnya lebih cepat Pak ya, bukan malah lebih lambat. Harusnya lebih akurat, bukan malah lebih aut-autan. Kan bisa Pak di aplikasi tersebut kita bikin sistem bug, karena DPT 300 di close saja angka 300 buat DPT. Tapi nyatanya di lapangan bisa sampai 1.500.000, 800.000, 500.000. Nah, saya dari tim paslon nomor 1 mempertanyakan Pak, kenapa surat-surat kita tanggal 7, tanggal 12 dan tanggal 18 atas nama Tim Hukum Nasional Amin nggak pernah dibalas sama sekali Pak. Itu ya, terima kasih. Yang lain adalah soal ini ya, ini semacam pelanggaran administrasi pengiriman logistik ke Taipei. Kenapa lebih awal? Seharusnya kan sesuai jadwal itu tidak harus dilakukan itu. Nah, kedua, pengiriman logistik kan diatur dengan PKPU 15 kalau nggak salah tentang logistik ya, 16 kan? Iya, tentang logistik. Nah, itu kenapa sampai banyak terjadi yang kesalahan seperti itu? Padahal menurut saya meskipun ini tidak terlalu ini, tapi ini kita curiga ya. Setiap kegiatan dilakukan di luar ketentuan undang-undang, kita pasti curiga. Oleh karena itu, ya kami mohon penjelasan kenapa itu. Karena ini juga bukan hanya dari sini. Logistik ini juga dikirim misalnya di Nias. Padahal sebelum mengirim logistik aturannya harus ada gudang dulu, supervisi macam-macam, pengawasannya, keamanannya. Ini dikirim tanpa ini jadi masalah menurut saya. Apakah memang KPU ini tidak cakap menyelenggarakan pemilu? Tidak menyelenggarakan pemilu berdasarkan undang-undang. Dari kesalahan-kesalahan tadi, mulai dari Sirekap sampai dengan sinkronisasi yang disebut, padahal menurut saya memang perubahan karena mengubah angka. Ini bukan soal banyaknya angka orang menang pemilu itu, selisih 1 saja itu bermasalah. Bisa kalah.
Oleh karena itu bagi kami perubahan angka itu sangat sensitif di sini. Bukan hanya sengketa antara partai, juga sengketa internal partai, Mas. Jadi itu perubahan angka-angka itu sangat sensitif di kami ya. Dan ada orang kehilangan yang tadinya dapat dan lain-lainnya. Nah itu kami mohon penjelasan semua itu. Kenapa dilakukan itu di luar ketentuan peraturan perundangan semua, Mas? Lanjut Pak Ketua, karena ini forum menghadirkan Bawaslu, kami juga sekaligus menyampaikan persoalan ini kepada Bawaslu dan minta tanggapannya. Iya. Bawaslu juga kami minta tanggapan. Jangan merilis banyak pelanggaran tapi tidak ada penyelesaian. Jadi melalui forum pleno ini. Nah ini Pak, penting ini pleno ini. Pleno kan saya minta kepada Ketua KPU memberikan kesempatan kepada Ketua Bawaslu untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami perlu merespon karena tadi ditanya secara langsung. Pertama berkenaan dengan Sirekap, Bawaslu sudah berkirim surat kepada KPU sebanyak 3 kali. Pertama adalah tanggal 13 Februari sebelum hari pemungutan suara yang pada intinya mempertanyakan, menegaskan kembali soal akses buat Bawaslu terhadap Sirekap. Yang kedua mengingatkan kembali karena beredar informasi di dunia informasi berkenaan dengan Sirekap masih dalam masa pengembangan, padahal sudah akan masuk hari pungut hitung. Surat itu kami layangkan tanggal 13 Februari. Surat yang kedua kami layangkan tanggal 17 Februari, yaitu untuk pada intinya pertama adalah mengingatkan KPU bahwa Sirekap alat bantu, sehingga sebagaimana mestinya alat bantu tidak mengalahkan proses manual berjenjang yang kita lakukan. Yang kedua adalah menghentikan tayangan Sirekap untuk sementara karena kami mendapatkan banyak sekali masukan dan informasi soal tidak sinkronnya data yang ada di Sirekap. Yang ketiga, surat dilayangkan pada tanggal 19 Februari yang pada intinya menyatakan bahwa mempertanyakan, meminta penjelasan kepada KPU berkenaan dengan informasi terjadinya penundaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan alasan untuk optimalisasi Sirekap. Nah, terhadap surat ini KPU kemudian memberikan jawaban pada tanggal 21 Februari. Yang pada intinya terhadap surat ini yang dijawab adalah surat pertanggal 17 dan tanggal 19 yang menyatakan bahwa tidak ada upaya untuk melakukan penundaan rekapitulasi tetapi semata-mata untuk proses persiapan rekapitulasi di kecamatan di mana optimalisasi Sirekap diperlukan. Nah, dalam konteks ini kami perlu menegaskan bahwa Bawaslu sudah jauh-jauh hari mengingatkan Sirekap sekali lagi hanya alat bantu. Yang kedua, alat bantu tidak boleh mengalahkan soal rekapitulasi yang dilakukan secara manual berjenjang. Nah, terhadap situasi carut-marutnya informasi berkenaan dengan akurasi Sirekap, maka kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu untuk selalu melakukan pengawasan melekat dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk menyandingkan C hasil salinan, dan Sirekap. 3 ini kemudian kami mintakan untuk selalu disandingkan. Nah, dalam konteks ini itu yang terjadi.